Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur bahwa kalau sampai hari ini kita boleh berada di sini, itu semua karena anugerah Tuhan yang terlalu besar buat hidup kita. Seperti ada tertulis dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mari saat ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan, karena hanyalah Dia yang layak disembah.
Ibu Gembala Senior. Bapa yang di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan banyak terima kasih kepada Engkau, Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami seluruh jemaat-Mu menghadap hadirat-Mu, kami hendak memuji dan memuliakan nama Engkau. Lebih dari itu semuanya, sebelum kami memulai, kami mohon Engkau kuduskan setiap hati, sehingga pujian kami pada saat ini boleh menyukakan hati Engkau. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus-Mu akan mempengaruhi semua hati-hati kami, sehingga pujian kami boleh berbau harum di hadapan hadirat Engkau. Tuhan, pakai semua hamba-hamba Engkau yang bertugas di tugas mereka masing-masing dengan urapan kuasa Roh Kudus. Kami undang kehadiran-Mu turun di tengah-tengah kami, Bapa, sehingga kami boleh merasakan berkat surgawi melimpah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Mulai dari awal sampai akhir kebaktian ini, kami serahkan dalam pimpinan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Kita panggil berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau kasih lambaian tangan terbaik kita kepada saudara-saudara di sebelah kanan, di belakang, di depan. Kita mau sama pujian kita yang menyatakan nyanyi bagi Dia. Puji dan serukan nama Yesus, angkatlah
Pujian kita nyatakan Tuhan, Kau berikan cinta-Mu. Satu pujian yang lama bahwa Tuhan Yesus adalah sobat yang setia dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi. Tuhan Yesus tetap sobat yang setia bagi kami dan Bapak Ibu semua. Haleluya. Aku
Puji nama Tuhan, 2 minggu yang lalu saya sudah selesai menyekolahkan anak saya sampai sarjana. Semuanya sudah selesai. Puji nama Tuhan, pada waktu mereka berdua mau masuk kuliah, jauh sebelumnya saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kira-kira aku iso nggak kuliahkan anak sampai selesai. Puji nama Tuhan, walaupun dengan berbagai cara, dengan membawa amplop gaji kosong, kemudian sepeda motor sampai pinter, itu semua saya nggak malu, tetapi memang kenyataannya seperti itu. Sepeda motor pinter, kemudian saya selama bertahun-tahun bawa amplop kosong, kadang min, dan puji nama Tuhan, semua selesai berkat kemurahan Tuhan. Dan Bobby sudah bekerja ada di Sumba, dan mungkin dalam beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan ini kontrak pekerjaan di sana sudah selesai, dan mungkin akan kontrak lagi di Kupang atau di Gorontalo, dan mohon bantuan doa supaya di Kupang saja, nggak terlalu jauh, karena kalau di Gorontalo dari bandara ke proyek itu 6 jam, jadi masih jauh sekali. Mohon bantuan doanya untuk Bobby supaya bisa diterima di Kupang. Kemudian kalau Elden sudah interview beberapa perusahaan, tinggal tunggu panggilan. Mohon bantuannya doa juga. Dan Elden melayani di Betani MJP, diajak sama pacarnya dan keluarga pacarnya untuk melayani di sana, dan dia melayani singer di sana. Puji nama Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa untuk kami sekeluarga, dan tinggal menunggu ini menabung lagi untuk mantu, tidak tahu kapan. Masih lama. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi jawaban segala doa kita, karena kita percaya bahwa hanya Tuhan sandaran hidup kita.
kami percaya kepada Engkau. Kuasa-Mu yang sempurna selalu berkarya bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya Engkau selalu mengajarkan kepada kami untuk senantiasa berserah, berharap, dan hanya kepada Engkau saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah Engkau. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dengan persembahan pujian-pujian kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang telah kami kerjakan bersama pada saat pagi hari ini boleh memperkenankan hati Tuhan dan menjadi persembahan yang berharum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan bersama-sama masuk di dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau melayakkan kami sekalian untuk kami boleh menerima apa yang saat ini Tuhan sudah sediakan bagi kami. Biarlah kuasa Roh Kudus yang terus berkarya bagi kami ya Tuhan, memberikan kemampuan bagi kami untuk kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan pengajaran Tuhan melalui firman-Mu di hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba juga berserah dalam pelayanan kami ini Tuhan, hanya kepada Engkau saja. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan menyatakan kemurahan-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut akan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan puji nama Tuhan, kalau ada kesempatan hari ini oleh kemurahan Tuhan, kita masih mendapatkan waktu untuk kita bersama-sama membangun satu ibadah kepada Dia. Kita boleh memuji dan memuliakan nama-Nya, dan kini tiba saatnya kita akan bersama pula untuk memasuki persekutuan kita dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini firman Tuhan akan saya ambilkan dari salah satu ayat yang juga mungkin ayat ini sudah sangat terkenal ya bagi kita. Ya, kita sudah mungkin memahami apa yang akan kita baca bersama pada kesempatan hari ini. Terambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Nah, kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan, mohon perkenan sekali lagi Bapak Ibu bisa berdiri, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Di nama Tuhan, silakan duduk. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui bacaan daripada firman Tuhan pada hari ini, yang di sini dengan jelas tadi kita sudah membaca, sebab aku ini, yaitu ini adalah pernyataan daripada Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini dengan dasar ayat ini, saya akan berikan satu tema dalam firman Tuhan, yakni hidup sukses adalah rancangan Tuhan. Hidup sukses adalah rancangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita manusia, tidak seorang pun yang ada pada kita ini, yang khususnya yang ada pada hari ini bersama-sama, ya,
kita itu ingin menjadi orang yang gagal dalam kehidupan, ya. Pasti tidak ada di antara kita yang menginginkan hal itu. Tapi kita semua pasti menginginkan bahwa kita ini bisa menjadi orang-orang yang berhasil atau orang-orang yang hidup sukses di dalam segala hal. Ya. Jadi sukses dalam segala hal, sukses dalam membina rumah tangga, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan sukses-sukses yang lain. Itu yang menjadi kerinduan kita. Nah, sudah pasti itu semua menjadi keinginan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ini sangat mungkin, ya, sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Yaitu kesuksesan itu sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tadi kita sudah membaca, karena kita hidup ini dalam rancangan Tuhan, ya. Dikatakan tadi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi hidup sukses adalah rancangan daripada Tuhan. Nah, memang untuk kita bisa menjadi orang yang berhasil atau orang yang sukses dalam membangun kehidupan ini, tidak semudah orang membalik tangan, membalik telapak tangan. Jadi misalnya tangan begini, terus tinggal begini saja. Tidak semudah itu, ya. Namun harus melalui berbagai macam tantangan bisa terjadi di dalam kehidupan kita, melalui ujian-ujian. Nah, tadi kita mendengar kesaksian daripada Ibu Susan, ya, menyatakan bahwa karena kebesaran kasih Tuhan telah selesai, ya, menyekolahkan anak sampai tingkat sarjana kedua-duanya. Nah, meskipun tadi apa yang disampaikan, sepeda motor harus menjadi sepeda motor yang pinter dulu, ya. Dan juga katakan tadi setiap bulannya apa yang didapatkan, katanya amplop harus kosong. Ini adalah merupakan, ya, tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Di saat kita merindukan, ya, kita merindukan bahwa aku ingin bahwa anak-anakku bisa berhasil. Aku ingin di dalam membina keluargaku, aku bisa sukses, bisa berhasil dalam kehidupan rumah tanggaku ini. Apapun yang terjadi, aku harus lalui. Nah, itu sudah menjadi keputusan kita. Pasti semua orang kalau ingin menjadi berhasil dalam kehidupan, dalam perjalanan hidupnya, maka pasti keputusan ini selalu ada dalam pribadi itu, ya, bahwa apapun yang harus aku hadapi, yang harus aku jalani, memang harus aku lalui itu semua. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, dari hidup yang sukses itu adalah rancangan Tuhan. Meskipun tidak semudah kita membalik telapak tangan, tapi karena kita ada di dalam rancangan Tuhan, maka kita boleh memiliki satu keyakinan bahwa aku pasti berhasil. Nah, salah satu tokoh, ya, dalam Alkitab, yaitu tokoh yang besar, yaitu tentang kehidupan daripada Ayub. Bagaimana Ayub mengalami penggenapan akan janji Tuhan ini. Hidup diberkati, ya, hidup diberkati, meskipun harus mengalami proses demi proses sebelumnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang yang berhasil, ya, di sini, nah, memang kalau kita membaca daripada kitab Ayub,
Nah, Ayub ini adalah orang yang tidak pernah lepas dari proses kehidupannya. Jadi sebelum Ayub ini mencapai keberhasilannya, di sini Ayub menempuh perjalanannya itu melalui berbagai proses, dan Ayub tetap menaruh harapnya dan tetap percaya kepada Allah bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupannya ini adalah merupakan rancangan Tuhan. Nah, jadi Ayub dalam menghadapi semuanya itu ya tetap bersyukur kepada Tuhan, dan Ayub tidak pernah menyerah. Ayub tidak pernah putus asa pada saat hidupnya ini didera dengan berbagai macam penderitaan. Sampai boleh dikatakan kehidupan Ayub ini sangat terpuruk. Tetapi apa yang ada dalam pribadi Ayub, dalam menghadapi semuanya ini, Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah kejatuhan atau keterpurukannya ini, Ayub masih bisa berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, ini adalah merupakan bukti bahwa Ayub mensyukuri segala apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi tidak mensyukuri pada saat dia memiliki segalanya, tetapi di dalam keterpurukannya Ayub juga tetap bersyukur. Nah, sampai-sampai dia bisa mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali kepadanya. Nah, karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan semuanya itu terjadi seturut kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang diucapkan Ayub ini, inilah bukti ucapan syukur daripada Ayub kepada Allah. Nah, bahkan Ayub pun menyatakan dalam dirinya bahwa di sini katakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Dengan pernyataan-pernyataan yang demikian ini membuktikan bahwa Ayub selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi dalam pembentukan hidupnya untuk menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, Ayub menempuh perjalanan yang penuh penderitaan. Nah, jadi Bapak Ibu, Ayub memberikan satu pengakuan. Ayub memberikan satu pengakuan kalau Tuhan sanggup melakukan segalanya, seperti yang diucapkan di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Ayub mampu memberikan satu pengakuan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu atas kehidupannya. Dan Ayub mengakui bahwa rancangan Tuhan tidak ada yang gagal. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kegagalan itu bukanlah merupakan akhir segalanya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ayub, bahwa kegagalan itu bukan merupakan akhir daripada segalanya, karena dia tahu bahwa rancangan Tuhan atas kehidupannya tidak ada yang gagal. Nah, jadi marilah
Kalau mungkin di dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini, mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi satu pergumulan dalam kehidupan kita, yang apapun saja yang menjadi pergumulan kita. Kalau kita mau tetap mengucap syukur, kita ini hidup di dalam rancangan Tuhan, dan yakin bahwa rancangan Tuhan tidak ada yang gagal di dalam kehidupan kita selama kita mau tetap berserah hanya kepada Dia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, karena apa? Karena pada saat Allah atau Tuhan itu menciptakan kita manusia, maka Dia itu sudah punya rancangan yang indah. Rancangan yang indah dalam kehidupan kita manusia. Tadi dikatakan rancangan itu bukanlah rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan itu adalah damai sejahtera dalam kehidupan manusia itu, untuk memberikan kepada manusia itu hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah kita kalau kita sebagai umat-umat ketebusannya ini, kita senantiasa diberikan satu kekuatan melalui petunjuk-petunjuknya, melalui firman Tuhan yang setiap hari mungkin kita membaca, kita cari di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itu senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi perjalanan hidup pada masa sekarang ini, dengan segala apa yang mungkin sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kegagalan itu terjadi di dalam kehidupan kita, yang memang kadang kegagalan menghadang di dalam perjalanan kita. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan ini mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita supaya kita jangan sampai menjadi orang yang sombong pada saat kita bisa merasakan keberhasilan di dalam kehidupan ini. Supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, tetapi kita menjadi orang yang senantiasa bergantung hanya kepada Tuhan. Jadi kegagalan itu memberikan satu pengajaran kepada kita untuk kita terus bergantung kepada Dia, terus berharap kepada Dia, dan mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kalau kita merasa mungkin merasa gagal, mungkin karena kita selama ini mengandalkan dengan kekuatan kita sendiri, kemampuan pribadi kita. Aku iso koyo ngene wong aku nyambut gawe kok. Aku iso ngene wong aku kerja kok. Aku iso ngene iki sebab aku wis pengalaman iku. Tapi ingat bahwa apa yang ada pada kita ini semuanya teratas. Di dalam hal kita membina rumah tangga pun, kalau kita menggunakan kekuatan atau mengandalkan kemampuan kita sendiri, maka apa yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan, yang kita inginkan. Tetapi selama kita berserah kepada Tuhan, selama kita berseru kepada Tuhan, selama kita mengandalkan akan kuasa Tuhan, maka apa yang menjadi kerinduan kita, itulah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi kegagalan itu sekali lagi mengajarkan kepada kita supaya kita tidak sombong, dan kegagalan itu akan mengajarkan kepada kita untuk selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan di dalam segala hal untuk membawa kita bisa meraih hidup yang sukses atau hidup yang
berhasil seturut dengan apa yang kita rancangkan, namun juga seturut dengan rancangan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak satu orang pun di antara kita yang ingin menjadi orang yang gagal, tapi ingin berhasil di dalam kehidupan ini, ingin sukses di dalam kehidupan kita ini. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa meraih janji Tuhan ini, rancangan Tuhan ini? Nah, untuk meraih semuanya itu, yang pertama yang harus kita perhatikan bahwa kita harus selalu berseru dan berdoa kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-12 daripada kitab Nabi Yeremia, nah, 29 tadi, ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, apabila kamu berseru dan datang kepadaku untuk berdoa, maka aku, kata Tuhan, aku akan mendengarkan kamu. Nah, jadi langkah yang harus kita ambil dalam kehidupan kita ini untuk kita bisa meraih janji Tuhan tentang hidup yang sukses atau hidup yang berhasil, yaitu berseru dan berdoa kepada Tuhan. Berdoa, ya, tentu bukanlah merupakan satu hal yang sulit bagi kita. Jadi sekali lagi, berdoa tentu bukan hal yang sulit atau hal yang sukar untuk kita lakukan. Karena apa? Karena ya, doa ini merupakan komunikasi. Ya, doa ini merupakan komunikasi antara kita dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita ya ngomong kepada orang tua kita saja, ya, kita akan ya bisa membangun satu hubungan antara anak dengan orang tua itu. Dalam hal membicarakan apa saja, pasti anak itu akan dengan bebas mengatakan, Pak atau Bu, saya ingin begini, saya ingin yang begitu, dan saya ingin mendapatkan ini, saya ingin mendapatkan itu. Kita bisa cerita apa saja kepada orang tua. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dan Allah itu adalah Bapa kita. Maka kita juga bisa membangun komunikasi kita dengan Dia bagaikan seorang anak kepada Bapaknya. Jadi apa yang kita sedang jalani, apa yang sedang kita hadapi, kita bisa menceritakan kepada Dia. Kita bisa omong-omong melalui doa kita ini. Jadi doa ini adalah merupakan hubungan, ya, hubungan dalam perkataan dari kita kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kita, apabila kamu berseru dan datang kepadaku untuk berdoa, ya, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi dengan kesempatan yang Tuhan berikan ini, kita tentunya ya boleh memperoleh satu keberanian. Ya. Kita mendapatkan satu keberanian yang penuh untuk kita berseru kepada Dia, untuk kita berdoa kepadanya. Jadi kita nggak perlu ada rasa takut lagi untuk menyampaikan apa yang ada dalam kehidupan kita, undang-undang apa yang ada dalam kehidupan kita ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan itu seluas-luasnya kepada kita, bahwa Tuhan akan mendengarkan apa yang menjadi seruan doa kita, sehingga kita bisa melihat nantinya karya Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, rancangan hidup yang berhasil,
Tuhan akan genapi bagi kita. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita lakukan untuk kita bisa meraih janji tentang rancangan Tuhan hidup yang berhasil ini, yaitu mencari wajah Tuhan. Ya, mencari wajah Tuhan. Di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-13, ya, dari kitab Nabi Yeremia tadi dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi mencari wajah Tuhan. Di saat kita mencari wajah Tuhan, Tuhan memberi kesempatan untuk kita bisa bertemu dengan Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, satu-satunya jalan keluar dari segala permasalahan kita di saat kita ingin menggapai hidup yang sukses, namun permasalahan menghadang di dalam kehidupan kita, ya, maka satu-satu jalan yang bisa membawa kita keluar dari permasalahan ini yaitu datang kepada Dia, mencari Dia, ya, mencari wajahnya. Dan Tuhan beri kesempatan itu bagi kita. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah jawaban bagi kita semua, ya. Jawaban bagi segala masalah, ya, pergumulan apapun yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan Yesuslah yang menjadi jawaban kita. Karena tidak ada satu pribadi lain, ya, yang dapat memberikan jalan keluar yang terbaik selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita mencari Dia, maka kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Di saat kita mencari Dia, maka kita akan mendapatkan sukacita. Di saat kita mencari wajah Tuhan, maka di sana kita akan mendapatkan, ya, kekuatan yang baru dalam kehidupan kita dalam menghadapi perjalanan hidup pada masa sekarang ini. Dan dengan mencari wajah Tuhan, maka di sana pemulihan dalam hidup ini pun juga akan kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sekali lagi bahwa hidup sukses ini adalah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Memang kita semua ingin memiliki atau mendapatkan, bisa mencapai kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sukses. Jadi sekali lagi seperti sukses dalam membina rumah tangga, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam apa saja. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita lupa kita mau andalkan Tuhan di dalam segalanya. Dan kita akan bisa menikmati semuanya itu karena Dialah satu-satunya jalan keluar bagi segala apa yang menjadi pergumulan kita. Nah, di tengah-tengah proses daripada Ayub, ya, daripada Ayub ini, Ayub tidak keluar dari jalan Tuhan. Jadi di saat Ayub menghadapi proses kehidupan pada saat itu, Ayub tidak keluar dari jalan Tuhan. Dia tidak menyimpang dari apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada dia. Dia tetap melekat kepada dia, kepada Tuhan. Jadi Ayub tetap melekat kepada Tuhan. Ayub selalu mencari wajah Tuhan, meskipun orang-orang di sekelilingnya merintahkan atau mengajak dia untuk menghujat Allahnya, tapi Ayub tidak melakukan hal itu. Lalu apa yang Ayub dapatkan pada akhirnya? Setelah melalui proses demi proses ini, Ayub mendapatkan, ya, apa yang Tuhan janjikan. Bahwa apa yang pernah dimiliki oleh Ayub sebelumnya, yang hilang dalam waktu sekejap saja semuanya, Ayub mendapatkan 2 kali lipat daripada apa yang dia miliki sebelumnya. Nah, kita akan membaca di dalam Ayub pasal 42. Ya, kita Ayub pasal 42, ya.
Kitab Ayub pasal 42 ayat yang ke-10 saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi Ayub menikmati keberhasilan dalam hidupnya bukan karena kekuatan kemampuannya, tapi karena penyerahan dirinya kepada Tuhan. Karena dia selalu mengandalkan akan Allah, dia selalu mengandalkan akan kekuatan Tuhan. Dia tidak menyombongkan akan apa yang dia bisa kerjakan, tapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan dia selalu mencari wajah Tuhan. Dan pada akhirnya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang baru kita baca tadi, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, jadi inilah kehidupan yang berhasil atau kehidupan yang sukses dalam rancangan Tuhan kalau kita mau tetap mengandalkan akan Dia. Kita terus bersyukur kepada Tuhan meskipun di dalam kita mencapai apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini harus melalui berbagai macam tantangan, harus melalui berbagai macam rintangan, ya, permasalahan dalam hidup ini, tapi tetap kita pandang Dia. Kita tetap memandang hanya kepada Allah, kepada Tuhan, dan kita tetap berseru kepada Dia. Bukan hanya kita pandang saja, tetapi kita berserah kepada Dia. Maka segalanya Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita dan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa keluar dari permasalahan ini, dan Tuhan memberikan seturut dengan apa yang menjadi rancangan Dia bagi kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu renungan firman Tuhan yang ada pada pagi hari ini, dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman yang lebih jauh lagi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan tunduk kepala dan kita akan berserah kepada Tuhan. Haleluya. 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 Segala puji, hormat, syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar yang Engkau sudah berikan bagi kami, di mana sampai pada hari ini ya Tuhan, kalau kami boleh bersama menikmati kesempatan untuk berhimpun di tempat ini, semuanya karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kebesaran kuasa-Mu yang selalu Kau nyatakan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh menikmati berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami melalui firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami menghadapi atau menjalani kehidupan pada masa sekarang ini, di saat kami ingin meraih kehidupan seturut dengan apa yang menjadi kerinduan kami, dan Engkau memberikan petunjuk bagi kami seperti Ayub yang senantiasa berserah hanya kepada Engkau. Demikian juga kami Tuhan, kami ingin selalu berserah kepada Engkau. Kami percaya kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang akan memberikan jalan kelepasan dari segala permasalahan pergumulan dalam kehidupan kami, dan Engkau juga yang akan menyatakan kemurahan-Mu bagi kami untuk kami boleh meraih apa yang menjadi kerinduan kami ini. Oleh sebab itu Tuhan, meteraikanlah kiranya firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami boleh dapat melakukan apa yang menjadi pengajaran daripada firman-Mu di pagi hari ini.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan yang terus berkarya bagi setiap kami umat-Mu yang ada pada pagi hari ini untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan seturut dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Aku selanjutnya saya serahkan. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Mariam, Ibu Wartini, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun, kami tim Gembala GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya saudara kami yang tercinta ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Jadwal pelayan Tuhan Ibadah Raya Minggu WL Bapak Puji Haryanto, singer Ibu Ida Rawati, main musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Demikian teman-teman, mewakili seluruh Bapak Gembala dan seluruh jemaat di tempat ini, kami terima kasih pada pelayanan Bapak Joko. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan doa syafaat dan juga doa berkat. Nanti saya undang Bapak Gembala, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kami berdiri. Bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, Gembala yang baik bagi kami semua, yang telah menyampaikan isi hatimu, kehendakmu, dan perintahmu bagi kami untuk menuju kehidupan yang berhasil dalam rancangan Tuhan. Dan hamba berdoa untuk Bapak Joko Susilo, Tuhan memberkati beliau dalam pelayanan di depan. Juga segenap keluarga, Tuhan memberkati. Berdoa juga untuk resepsi pernikahan dari Sinta dan Tama yang akan diheret sebentar siang jam 10 sampai jam 1 siang. Tuhan memberkati acara tersebut. Banyak jiwa yang hadir diberkati Tuhan dengan sukacita bersama keluarga besar Bapak Nono, Sinta, dan Tama. Nama berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun pada pekan ini, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka sekalian. Berdoa juga bagi usia lanjut ataupun mereka yang sedang sakit. Tuhan lawat satu persatu, jamah oleh kuasa darah Yesus.
sembuh dan sehat. Berdoa juga untuk semua pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan dan jemaat di pagi hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka sekalian. Berdoa juga untuk bangsa dan negara. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, para menteri TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati. Tuhan yang akan membentengi NKRI dengan pasukan malaikat-Mu, dan Engkau yang akan menghantar bangsa ini dalam berkat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk Bapak RW 6 RT 3 di mana gereja-Mu berada di wilayah tersebut. Memberkati mereka semua, juga para tetangga, diberkati Tuhan dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah berkorban membangun ibadah dan pelayanan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat wajah dan tanganmu. Pulanglah engkau sekalian dalam berkat ke Bapa Surgawi. Kasih karunia dari Sang Kristus berlimpah atasmu. Damai sejahtera dan pertolongan Roh Kudus menguatkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam nama Tuhan Yesus.